sahabat sekalian, penting ini diketahui bagi siapapun yang bermaksud untuk melaksanakan ibadah haji, atau para sahabat mempunyai saudara atau sahabat sendiri sekarang yang sedang di tanah suci, di mana yang saya ketahui di sana banyak orang-orang yang melaksanakan haji ternyata ada beberapa cacat. Maksud cacat di sini ibadahnya tidak sempurna, bahkan ada yang sampai tidak sah. Di manakah terutama yang sangat rawan itu dalam pelaksanakan rukun daripada tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu adalah tawaf rukun. Yang perlu diketahui bahwa salah satu syarat daripada tawaf itu, di mana tawaf itu harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan punya wudhu. Artinya jika seseorang selagi tawaf ternyata melaksanakan batalnya wudhu, maka otomatis tawaf tersebut tidak sah. Sebagaimana diketahui bahwa kondisi Baitullah, kondisi sekitar Ka'bah ketika musim haji itu sangat begitu padat, sangat begitu padat. Jutaan orang semuanya menuju ke sana, terutama dalam puncak haji setelah melaksanakan wukuf di Arafah. Dari mulai tanggal 10 Zulhijjah, maka itu orang berbondong-bondong untuk melakukan tawaf ifadah di sana dengan waktu yang sangat utama, yaitu utamanya tawaf ifadah itu dilaksanakan tanggal 10 Zulhijjah, sehari setelah melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, dikarenakan di sana tidak ada sekat, udah aturan, tidak ada pembeda mana jalan untuk laki-laki, mana jalan untuk perempuan, yang sangat mengkhawatirkan dan perlu dicatat itu terjadinya pembatalan wudhu. Menurut pendapat madhab Syafi'i jelas bahwa ketika ketemu kulit laki-laki dan perempuan termasuk dalam kondisi tawaf, maka itu menjadikan seseorang batal wudhunya. Kalau tidak ada kain yang menghalangi, tidak ada benda yang menghalangi, bertemu langsung dengan posisi bukan muhrim, posisi sudah dewasa, maka itu batal wudhu. Otomatis ketika batal wudhu, kita harus mengambil wudhu lagi. Dan celakanya jika mengambil wudhu saja itu bisa memakan waktu berjam-jam, karena padatnya kita menuju tempat wudhu dan untuk kembali lagi kepada tempat tawaf. Nah, bagaimanakah solusi tentang hal ini? Ada solusi, yaitu kita boleh naklul madhab, artinya kita boleh berpindah madhab. Madhab apa? Yaitu diantaranya madhab Imam Maliki. Madhab Imam Maliki, di mana beliau Imam Maliki itu berpendapat tidak batal wudhu seseorang bertemu kulit walaupun bukan muhrim, walaupun sudah pada dewasa, dengan catatan bertemu kulitnya dengan tidak ada syahwat. Nah, ini bisa solusi. Artinya gimana? Sebagai solusi, orang yang mau tawaf boleh melaksanakan wudhu dengan terlebih dahulu naklul madhab, pindah madhab dulu kepada pendapat madhab Imam Maliki. Cuma perlu dicatat, supaya menghindari adanya talpek, artinya talpek itu menyatukan dua pendapat madhab dalam satu qodiyah, di mana nantinya dalam satu qodiyah itu tidak ada kesepakatan satu madhab. Nah, ini dilarang. Supaya tidak ada talpek, maka dianjurkan wudhunya pun kita melaksanakan wudhu Imam Maliki. Bagaimana praktek wudhu Imam Maliki? Sebetulnya hampir sama, cuma ada batasan-batasan yang sangat mencolok. Di antaranya, kalau madhab Imam Maliki dalam hal mengusap kepala itu atau rambut kepala itu cukup walau roksan wahidatan, walaupun rambut satu helai saja itu bisa sah. Tapi menurut Imam Maliki tidak begitu. Itu tidak sah kalau dalam mengusap rambut cuma satu helai atau dua helai atau sebagian daripada kepala. Menurut Imam Maliki, dan ini harus dilaksanakan bagi siapapun yang naklul mazhab, yang melaksanakan wudhu Imam Maliki, dan nantinya supaya ketika tawaf bertemu kulit dengan laki-laki sebagai perempuan atau perempuan ketemu laki-laki tidak batal, adalah kasfu jamirosi. Artinya menurut Imam Maliki, ketika berwudhu dalam mengusap kepala itu harus seluruhnya. Prakteknya gimana? Jadi kalau pakai peci, pecinya buka,
Kalau pakai kerudung, kerudungnya buka. Jadi posisi tangan di gini, diketemukan gini. Nah, ini di sini. Nah, yang namanya kasbu jami rosi itu praktisnya adalah ini tarik ke belakang. Nah, terus tarik ke belakang, selesai. Itu satu juga sah. Utama kalau 3 kali. Itu perbedaan daripada wudhu Imam Maliki. Yang kedua adalah Imam Maliki itu mengatakan dalku itu wajib dalam berwudhu. Kalau Imam Syafi'i kan sunat. Dianjurkan tidak wajib. Imam Maliki itu wajib. Apa dalku itu? Yaitu seluruh anggota tubuh yang wajib ketika wudhu itu diteruskan dibasuh secara langsung oleh tangan. Contoh seperti tangan ini, kalau Imam Maliki ini harus gini, sambil air berjalan, maka tangan yang kanannya itu diketemukan, dibasuh langsung, ditekan langsung, walaupun nggak begitu kuat, nggak apa-apa. Nah ini dalku, digosok-gosok, walaupun pelan, sah. Nah posisi ini Imam Maliki wajib, termasuk posisi muka wajib, sambil air berjalan kepada kepala kita atau sambil kita ambil air, wajib begini. Kalau Imam Syafi'i kan sunat, Imam Syafi'i bisa saja kepala kita, wajah kita itu diketemukan dengan air cuma begini, nggak dibasuh langsung oleh tangan. Sah kalau Imam Syafi'i. Imam Maliki enggak, harus gini. Di tangan bergerak semua. Itu Imam Maliki sambil air mengalir. Tangan pun demikian, kaki pun demikian. Nah, udah 2 itu perbedaannya. Ketiga perbedaannya, kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa mualat itu sunnah, dianjurkan tidak wajib. Artinya boleh kita wudhu kepala dulu selang 1 jam dengan catatan tidak mengalami apa yang batalkan wudhu, kita lanjut setelah 1 jam. Boleh? Boleh kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam Maliki enggak. Harus diselesaikan saat itu juga sebelum anggota yang lain itu kering. Paham ya? Jadi kalau menurut Imam Maliki harus secepatnya selesaikan, jangan menunggu kering daripada anggota wudhu yang sebelumnya. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat bagi siapapun ketika nakul madhab tersebut. Niat bermadhab Imam Maliki, wudhunya seperti hal yang tadi, terus kita tawaf, insya Allah. Andai pun ketemu kulit, kalau menurut saya itu kemungkinan besar ketemu kulit 99% kalau menurut saya. Saking berjebelnya orang dan tidak ada sekat laki-laki dan perempuan, memang udah aturan di sana. Karena sangat nggak mungkin kalau dibatasi mana tempat laki-laki, mana tempat perempuan, beda hal dan dengan saya. Nah ini penting. Maka silakan ini share, mudah-mudahan sebagai jariah ilmu pengetahuan kita kepada muslimin supaya yang melaksanakan haji terutama atau calon jemaah haji bisa melaksanakan tawaf dengan benar, karena tawaf yang rukun yaitu tawaf ifadah ketika tidak dilaksanakan maka seseorang tidak lepas daripada hukum ihram. Celakanya adalah ketika seseorang tidak lepas daripada hukum ihram, sangat mungkin kembali ke Indonesia dalam posisi mempunyai ihram. Orang punya ihram kan banyak kelarangannya, tidak boleh bersenggama, tidak boleh rambut dipotong dan seterusnya, sangat berbahaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan siarkan, share video ini, insya Allah menjadi jariah amal soleh kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.